Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan saya Arini Zakiato Anwariah dan teman saya Umi Widiani dan Bagis Nadlia Azahra akan mempresentasikan tentang guru dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada murid atau peserta didik dengan memperhatikan murid itu sebagai individu dan makhluk sosial, serta memperhatikan adanya perbedaan-perbedaan individu. Agar murid itu dapat membuat tahap maju seoptimal mungkin dalam proses perkembangan dan agar dia dapat menolong dirinya menganalisa, memecahkan masalah, semua itu demi kemajuan kebahagiaan hidup, terutama ditekankan pada kesejahteraan mental. Yang selanjutnya yaitu pengertian konseling. Istilah konseling yang berasal dari bahasa Inggris to consult yang secara etimologis berarti to give advice atau memberi saran dan nasihat. Di samping itu, istilah bimbingan selalu dirangkaikan dengan istilah konseling. Hal ini disebabkan karena bimbingan dan konseling itu merupakan suatu kegiatan yang integral. Istilah konseling itu sendiri adalah sebagai penyuluhan dalam kegiatan bimbingan menurut beberapa ahli kurang tepat. Istilah konseling yaitu kegiatan yang bersifat khusus, tidak sama dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan lain, seperti penyuluhan dalam bidang pertanian dan penyuluhan dalam bidang pertanian dan penyuluhan dalam keluarga berencana. Untuk menekankan khususnya, itulah maka dipakai istilah bimbingan dan konseling. Seperti itu. Tenaga profesional bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah bisa lebih dari satu orang. Apabila sekolah dan madrasah bisa berpegang pada pola spesialis, tenaga profesional menjadi tenaga inti dan memegang peranan kunci dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah yang bersangkutan. Petugas BK atau guru BK non profesional adalah mereka yang dipilih dan diangkat tidak berdasarkan keilmuan atau latar belakang pendidikan profesi. Yang termasuk dalam petugas BK non profesional di sekolah atau dan madrasah adalah yang pertama yaitu guru wali kelas. Guru wali kelas itu selain memegang kelas tertentu, diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai petugas atau guru BK. Yang kedua yaitu guru pembimbing. Guru pembimbing yaitu guru yang selain mengajar pada mata pelajaran tertentu, terlibat juga dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga yaitu guru mata pelajaran tertentu, diserahi tugas khusus menjadi petugas guru BK. Petugas BK model ini tidak merangkap tugas dan tanggung jawab pokoknya adalah memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Yang selanjutnya yaitu kepala sekolah madrasah. Kepala sekolah atau kepala madrasah yang bertanggung jawab atas sekurang-kurangnya 40 orang siswa. Mempertimbangkan penetapan tenaga bimbingan model ini di sekolah dan madrasah sekolah, kepala sekolah adalah struktural. Agar fungsinya sebagai pejabat fungsional tidak tunggal, maka kepala sekolah biasanya diserahi tugas dan tanggung jawab membimbing 40 orang siswa. Selanjutnya yaitu jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu layanan dasar bimbingan. Layanan dasar bimbingan adalah layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu seluruh peserta didik mengembangkan perilaku efektif dan keterampilan-keterampilan dalam hidupnya yang mengacu pada tugas-tugas perkembangan peserta didik. Yang kedua yaitu layanan responsif. Layanan responsif adalah layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh peserta didik pada saat ini. Yang selanjutnya yaitu layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual adalah layanan bimbingan yang bertujuan membantu seluruh peserta didik membuat dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, karir, dan sosial pribadinya. Yang selanjutnya yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran adalah diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu-individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Yang kelima yaitu layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan layanan bantuan kepada individu
sendiri, kelompok, ataupun klasikal untuk menguasai kemampuan atau layanan konseling. Yang selanjutnya yaitu layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan disebut konsulti yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau masalah pihak ketiga. Yang selanjutnya yaitu layanan mediasi. Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Yang selanjutnya yaitu layanan advokasi. Layanan advokasi adalah yang bermaksud mengataskan klien dari suasana yang menghimpit dirinya karena hak-hak yang hendak dilaksanakan terhambat dan terkadang sehingga keberadaan kehidupan dan perkembangannya khusus dalam bidang pendidikan menjadi tidak lancar. Yang selanjutnya yaitu kunjungan rumah. Kunjungan rumah yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan pendidikan peserta didik tersebut. Terima kasih. Presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Umi Widiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Widiani. Saya berasal dari kelas Tadris IPSB dengan NIM 208 180 037. Nah, di sini saya akan bahas tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling serta peranan guru dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu prinsip yang berasal dari kata prinsip ya, dapat diartikan sebagai permulaan. Prinsip-prinsip yang dimaksud ialah landasan yang mendasari pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling agar layanan tersebut dapat lebih terarah dan berlangsung dengan baik. Yang pertama itu prinsip-prinsip umum. Seperti bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbingnya. Yang kedua, bimbingan diberikan kepada memberikan bantuan agar individu yang dibimbing mampu mengarahkan dirinya dan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip khusus yang berhubungan dengan siswa. Yang pertama, pelayanan BK harus diberikan kepada semua siswa. Yang kedua, harus ada kriteria untuk mengatur prioritas pelayanan bimbingan dan konseling kepada individu dan siswa. Yang ketiga yaitu prinsip khusus yang berhubungan dengan pembimbing. Nah, seperti konselor harus melakukan tugas sesuai dengan kemampuannya. Konselor di sekolah dipilih atas dasar kualifikasi kepribadian, pendidikan, kemampuan. Selanjutnya, prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, yaitu bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Yang kedua, pelaksanaan bimbingan dan konseling ada di kartu pribadi kumulatif record bagi setiap siswa. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Yang pertama yaitu bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis, kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Seperti bimbingan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam masyarakat. Yang kedua, kesenjangan sosial baik ekonomi, kebudayaan, seperti itu. Selanjutnya itu adalah prinsip yang berkenaan dengan program layanan seperti bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu. Oleh karena itu, program bimbingan dan konseling harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Selanjutnya yaitu adalah prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan, kerjasama antara pembimbing dengan guru lain dan orang tua, menentukan hasil pelayanan pembimbingan. Selanjutnya yaitu adalah peranan guru dalam bimbingan dan konseling.
Peran guru dalam bimbingan dan konseling meliputi peran guru kelas mata pelajaran, di mana tugas dan tanggung jawab utama guru adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa, seperti membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Yang kedua, membantu guru pembimbing atau konselor mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling serta pengumpulan data tentang siswa-siswa tersebut, serta implementasi kegiatan BK dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi sangat menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, peranan guru kelas dalam pelaksanaan kegiatan BK sangat penting dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, sehubungan dengan perannya sebagai pembimbing, maka seorang guru harus yang pertama yaitu adalah mengumpulkan data tentang murid, yang kedua yaitu adalah mengamati tingkah laku murid dalam situasi sehari-hari, yang ketiga yaitu mengenal murid yang memerlukan bantuan khusus, serta bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga yang lain untuk membantu memecahkan masalah murid tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Balkis Nadia Zahra akan melanjutkan presentasi dari Arini dan Umi. Baik, selanjutnya di sini ada tugas guru dalam pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah. Jadi menurut Abu Bakar ini, tugas guru bimbingan konseling di sekolah ini ada 5. Yang pertama, memberikan siswa kesempatan untuk berbicara tentang masalah-masalahnya. Yang kedua, melakukan konseling dengan keputusan yang optimal. Yang ketiga, melakukan konseling dengan siswa yang mengalami kegagalan akademis. Yang keempat, melakukan konseling dengan siswa dalam mengevaluasi kemampuan pribadi dan keterbatasannya. Yang terakhir, yang kelima ini ada melakukan konseling dengan siswa tentang kesulitan belajar di sekolahnya. Selanjutnya, Mulia yang mengatakan bahwa guru pembimbing ini sebagai pendidik bertanggung jawab untuk mewariskan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi berikutnya, sehingga terjadi proses konservasi nilai, karena melalui proses pendidikan ini diusahakan terciptanya nilai-nilai yang baru. Nah, tugas guru pembimbing ini sebagai suatu profesi kepada guru pembimbing untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, selanjutnya Peraturan Perundang-undangan Nomor 29/90 tentang Pendidikan Menengah Pasal 27 ayat 2 bahwa bimbingan diberikan oleh guru pembimbing, yaitu guru yang bertugas untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling terhadap pribadi siswa. Nah, tujuannya adalah agar dapat membantu mengembangkan profesinya secara optimal untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kaitannya dengan berinteraksi secara sosial dengan lingkungannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.